Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan kita dalam aktivitas sholat subuh berjamaah. Ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan ngaji kita sekarang, jamaah subuh yang Allah muliakan, adalah ngaji tentang sabar. Karena sebagaimana pernah saya sampaikan di awal tahun ini kita akan ngaji tentang perjalanan panjang bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahap-tahapnya saya sedang sampaikan. Tidak tahu bapak-bapak kita ada di tahap yang mana, tapi yang dijelaskan oleh para ulama tasawuf terutama ada 7 tahapan yang akan ditempuh manusia. Dan ini tahapan kelima, yaitu tentang sabar. Dan sabar ini hal yang dalam perspektif ngaji kita ini merupakan hal yang luar biasa, karena itu sangat-sangat dahsyat. Ini ngaji pertama kita tentang sabar. Jamaah subuh yang Allah muliakan, dari berbagai penjelasan para ulama tasawuf, Imam Al-Ghazali, Suhrawardi, Ibrahim bin Adham dan lain sebagainya, kurang lebih mereka memberikan penjelasan yang dimaksud dengan sabar. Jadi sabar itu ketika menghadapi kondisi yang tidak diinginkan, tentang harta kita, tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang lingkungan kita, yang terjadi itu kondisi yang tidak diinginkan, bisa menahan diri dari emosi, dari marah, juga bisa menahan lisan dari berkeluh kesah dan sumpah serapah. Kalau bahasa Arabnya ini duna sikwah. Sikwah itu dari kata sakau. Sering kita dengar kata sakau itu dalam bahasa Arab artinya mengeluh, menahan lisan dari berkeluh kesah. Kemudian juga menjaga perilaku anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah, sehingga dengan hal itu dia menjaga diri dari kemaksiatan, konsisten dalam ketaatan, dan bertahan mengalami banyak gangguan. Kalau sampai dengan penjelasan seperti ini muncul pertanyaan, kira-kira boleh tidak kita mengeluh? Boleh. Tapi orang sabar melatih dengan sangat serius mengeluhnya hanya kepada Allah. Bapak-bapak pasti pernah membaca, pernah mendengar kisah Nabi Yusuf yang kemudian dizalimi oleh kakak-kakaknya, dibuang ke dalam sumur orang Arab itu. Saya pernah lihat sumur Pak di satu wilayah antara Madinah dan Makkah, jeruk pisan sumur. Kenapa jeruk pisan? Nggak seperti kita, air resapannya kan gampang. Di kita tuh, di saya itu 8, paling dalam itu 10 meter, rata itu antara 7-8 meter. Mungkin di daerah sini ada yang 13. Kalau di Arab tuh puluhan meter ya. Bisa 30 meter, sehingga kalau masuk ke dalam sumur itu susah untuk bangkit kembali, untuk bisa keluar tuh rada nggak mungkin. Nabi Yusuf dalam usia kurang lebih sekitar 9 tahun dijatuhkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Kemudian dalam satu riwayat kakak-kakaknya menyembelih kelinci. Jadi Nabi Yusuf dimasukkannya dalam keadaan tidak berbusana karena bajunya diambil. Dan kelinci yang disembelih itu darahnya kemudian dibersihkan oleh baju Yusuf alaihissalam yang dilempar ke dalam sumur. Dalam riwayat yang lain mereka menyembelih kambing. Jadi kemudian kambing itu dilap-lap darahnya dengan bajunya Yusuf.
Jadi dilempar umur 8 atau 9 tahun ke dalam sumur dalam keadaan telanjang. Kakaknya kemudian melakukan itu dan lapor ke ayahnya, Yusuf diterkam serigala. Sepanjang hari katanya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, itu nangis. Dan di antara tangisnya itu ada doanya yang diabadikan dalam Al-Quran surat Yusuf. Ini sakautu bathi wa huzni ilallah. Aku mengeluhkan nasibku, tangisanku, kesedihanku pada Allah. Saking menderitanya kehilangan Yusuf yang sangat dicintainya, Nabi Yakub itu tiap hari menangis bertahun-tahun sampai dengan buta matanya. Jadi dari penjelasan itu tentu boleh mengeluh itu. Tapi latihannya adalah orang-orang sabar itu ketika mengalami kondisi tidak diinginkan, ya latihannya bersabarnya mengeluhnya hanya kepada Allah. Sekarang mayoritas kita itu terbiasa mengeluhnya bukan kepada Allah, tapi di medsos, sehingga Indonesia hafal. Apalagi kalau artis tuh, kalau ngeluh tentang keluarga langsung jadi berita besar. Keluarganya sedang bermasalah karena ngeluhnya di medsos. Dan kalau di medsos di share itu pasti karena ingin dibaca orang. Tidak mungkin Anda misalkan melakukan, kalau lihat melakukan perjalanan, ada aktivitas sesuatu, kita kemudian bikin story di medsos kita, itu kan berarti kita ingin dilihat orang, ingin diketahui orang dan lain sebagainya. Ini yang tentang sabar. Dan dalam Al-Quran, jamaah subuh yang Allah muliakan, banyak sekali kata sabar ini. Bahkan saya mencatat tentang Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu cerita, di masa kita sering menyebutnya sebagai masa kejayaan Islam, zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Al-Mansur, Khalifah Al-Ma'mun, itu hampir 40-50 tahun itu luar biasa perkembangan Islam secara politik itu, karena sepertiga dunia ada dalam genggamannya, sepertiga dunia kemudian menyerahkan jizyah, pajak kepada pemerintahan Islam saat itu, Abbasiyah itu, dan kemudian demikian luar biasa dominan. Tapi para ulama 4 madhab itu mengalami hal yang semuanya tidak menyenangkan pada masa itu. Imam Syafi'i mengalami di penjara, bahkan kemudian diseret dari Mesir ke Suriah, ini wilayah yang sangat jauh dan lain sebagainya. Kemudian saya kutipkan cerita Imam Ahmad bin Hanbal yang berbeda pendapat dengan penguasa saat itu. Beda pendapat saja, kemudian dia dipanggil ke istana untuk diinterogasi dengan satu perbedaan pendapat yang hari ini mungkin sangat tidak penting bagi kita. Apa Quran itu makhluk atau bukan? Itu namanya dalam bahasa agama itu, dalam bahasa Arab itu mihnah, inquiry, persidangan yang dilakukan pada para ulama. Dan para ulama besar itu ditanya satu hal, apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Sekarang nih saya hampir tidak menemukan ada yang mempertanyakan itu dan berdebat keras. Dulu ini semua ulama madhab yang terkenal nih, 4 madhab ini pernah diinterogasi, ada yang dipenjara sebagainya. Saat Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke tempat interogasi, keluar dari ruang interogasi itu seseorang yang berlumuran darah, sudah mengalami penyiksaan. Tapi kemudian ketika bertemu Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengenal dengan baik karena Imam Ahmad bin Hanbal kan ulama besar. Dan kemudian dia menyodorkan tangannya yang berlumuran darah untuk mencium tangan ulama besar ini, Imam Ahmad bin Hanbal. Sambil kemudian dia berbisik ke Imam Ahmad bin Hanbal, aku ini pencuri. Aku mengalami siksaan luar biasa di dalam tadi, dipaksa mengakui sebagai pencuri. Dan ya Imam, aku bisa bertahan untuk tidak ngaku. Ini penjahat, bangsat,
hebat teu ngaku disiksa. Kemudian ini yang luar biasa. Kata pencuri itu pada Imam Ahmad, kalau aku bisa bersabar dalam kebatilan, pasti engkau imam bisa bersabar dalam kebenaran. Bapak-bapak bayangkan, pencuri mematahan ulama besar. Jadi sudah berlumur darah, mungkin berjam-jam disiksa, dia bertahan silahnya dilepaskan, dan dia tahu kalau masuk ruang interogasi itu mau disiksa. Dia ketemu dengan orang yang sangat dihormatinya, ulama besar saat itu, Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu nyusun kitab hadis yang lebih tebal dari Sahih Bukhari, Musnad Ahmad nama kitabnya, masuk dalam Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang muktabar, dan jadi rujukan banyak orang sejak dulu dan sebagainya. Jadi madhab resmi pernah lah selama sekian puluh tahun di wilayah Teluk, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, di Kuwait, di Qatar, di Muhammad bin Hambal, mazhab Hambali. Dan ketika beliau kemudian diinterogasi, beliau bertahan dengan keyakinannya, dicambuk katanya 100 kali cambukan sampai bolak-balik beliau jatuh, kulitnya terkelupas. Tapi setiap beliau ingin menyerah, beliau ingat nasihat pencuri itu. Kalau aku bisa bertahan dalam kebatilan, imam pasti bisa bertahan dalam kebenaran. Dan itu ditulis oleh beliau dalam pengantar Musnad Ahmad itu. Jadi artinya jamaah yang Allah muliakan, jangan menyepelekan nasihat dari siapapun, termasuk dari orang jahat seperti pencuri. Ulama besar loh di papatahan ku bangsat, dan nasihatnya diingat terus-menerus sampai ditulis oleh beliau dalam pengantar bukunya, dalam pengantar kitabnya. Padahal beliau tuh hafal hadis itu jutaan karena menulis Musnad Ahmad itu, kumpulan hadis yang jumlahnya ribuan dan sebagainya. Tapi ternyata beliau bisa demikian ingat dengan pencuri yang memberikan nasihat. Ya mas kalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dirinya dalam Al-Qur'an dengan As-Sabur, yang maknanya itu yang paling sabar. Jadi sabar itu bukan cuma sebagai tahapan yang harus dilalui manusia supaya dekat dengan Allah, tapi Allah sendiri adalah As-Sabur, yang paling sabar. Nanti nama lainnya juga dalam literatur agama itu Al-Musabbir, yang menyabarkan. Dalam beberapa literatur tasawuf itu ada hadis yang dikutip misalkan oleh Imam Al-Ghazali, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum was-sabru bit-tasabbur. Ilmu itu diperolehnya dengan belajar, kesantunan itu diperolehnya dengan berlatih untuk bersikap santun, wasabru, dan kesabaran itu diperolehnya bitasabbur, dengan memaksakan diri bersabar. Jadi kalau sabar artinya ya sabar seperti kita pahami, kalau memaksa sabar supaya tampil jadi orang sabar, at-tasabbur. Dan ini bagian katanya penting yang harus dilakukan oleh kita kalau ingin menjadi orang yang sabar. Pura-pura sabar lah gitu, atas sabur, pura-pura sabar, walaupun mungkin nyeri hati, walaupun mungkin sakit, walaupun mungkin ini ya pura-pura sabar saja, atas sabur. Karena ternyata kesabaran itu bisa diperolehnya, kata Nabi, wasabru bitasabbur, menurut para ulama tasawuf. Saya ingin masuk menjelaskan tentang betapa pentingnya sabar dalam Al-Quran itu sampai 103 kali. Sabar itu dengan berbagai bentuk katanya dimuat. Ini kan sangat banyak. Berarti kalau sesuatu dimuat berulang-ulang sampai dalam jumlah yang fantastis seperti ini, artinya sesuatu itu merupakan hal yang sangat penting. Salah satunya saya kutipkan dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
apapun yang di sisi kalian, di tangan kita semua, yanfad, hancur. Dan apapun yang ada di sisi Allah, baqin, kekal. Wala najziyanna alladziina sabaru, dan kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka yang bersabar, ajrahu, dengan balasan bi ahsani ma kanu ya'malun, yang jauh lebih baik dari yang pernah mereka perbuat. Nanti penjelasan jauh lebih baik itu berlipat-lipat, minimal 10 kali lipat, sampai kalau untuk yang sabar itu ayatnya menyebutkan innamas sabirina innama yuwaffas sabiruna ujurahum. Hanya orang-orang yang bersabar yang balasannya yang disebut di sini bi ahsani ma kanu ya'malun, yuwaffas sabirun, disempurnakan balasannya. Orang yang bersabar itu balasannya sempurna. Tidak ada keburukan sedikit pun. Tidak ada perhitungan-perhitungan lain kecuali balasan yang luar biasa. Karena itu sabar sekali lagi menjadi tahapan penting yang mesti ditempuh. Kemudian dalam ayat lain, Bapak-bapak, dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, Allah juga menjelaskan, ini salah nulis ini. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Dalam ayat ini bahkan menggunakan kata bighairi hisab. Sampaikan oleh engkau Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan balasan kebaikan. Tafsir ayat ini, ayat 10 surat Az-Zumar, menyebutkan yang disebut balasan kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang berbuat baik seharusnya sampai pada satu kondisi di dunia dia mendapatkan balasan kebaikan. Selain tentu saja nanti di akhirat. Wa ardullahi wasi'ah, bagi mereka bumi Allah itu demikian luas. Yang dimaksud demikian luas, tidak mungkin orang-orang yang berbuat baik karena imannya dia menjadi orang-orang yang kesulitan untuk melakukan aktivitas kebaikannya. Bumi Allah itu luas. Walaupun mungkin rumahnya sangat sempit, aktivitasnya seperti terbatas, hanya rumah, masjid, mungkin madrasah dan lain sebagainya. Tapi dia seperti hidup di bumi Allah yang luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan balasan bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, unlimited, tidak ada batasannya. Bighairi hisab. Luar biasa balasan orang-orang yang bersabar. Dan bagi orang yang bersabar, Nabi memberikan jaminan, jemaah sekalian, di mana Nabi SAW menyampaikan dalam satu riwayat an Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhum, anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah alla tastamiluni kama istamalta fulana qala satal kauna ba'di uthrah fasbiru hatta talkauni alal haud. Seorang laki-laki pemuda Madinah yang mungkin merasa level hidupnya lebih tinggi ketimbang sahabat Nabi yang lain, dalam peristiwa membuat parit sebelum perang Khandaq di Madinah, dia kemudian dikelompokkan 10 orang menggali tanah di masa kemarau yang demikian kering, yang lebarnya kan sekarang kan jadi jalan Khandaq itu, Syari Khandaq kan di Madinah itu jalan. Seingat saya 8 meter saat itu lebarnya. Bahwa bisa bayangkan menggali 8 meter sepanjang kalau tidak salah 30 km. 8 meter. Kenapa ukuran 8 meter? Kuda itu Pak kalau dipacu loncat maksimal kemampuan loncatnya itu 6 sampai 7 meter. Jadi kalau 8 meter kuda nggak bisa loncat. Itu informasi dari Salman Al-Farisi. Jadi kami di sana di Iran, di Parsi, ketika akan diserang musuh kami bikin parit yang lebarnya
ukuran kuda tidak mungkin bisa loncat dan sebagainya. Nah, ketika melakukan itu mungkin ada orang Madinah yang merasa, kenapa Nabi menyuruh aku melakukan pekerjaan kasar begini? Sehingga dia bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, seharusnya engkau tidak mempekerjakan aku, memperlakukanku seperti si fulan, kerjaan kasar, karena mungkin dia merasa tidak pantas itu. Dan Nabi kemudian menjawabnya dengan memberikan semacam warning pada kita semua. Satal kauna ba'di uthra. Nanti sepeninggal aku kalian akan bertemu dengan orang-orang yang uthra, pakai fa. Kalau pakai sin itu maknanya jadi keluarga. Uthra, orang-orang egois yang merasa dirinya lebih baik ketimbang yang lain. Kalau bertemu dengan yang begitu, fasbiru, bersabarlah. Unggal poe Ustaz bagi jeung nu kitu sabar we. Fasbiru. Kenapa sabar? Hatta talqauni alal haud. Sampai nanti engkau bertemu dengan aku di surga, di telaga. Saya ketika baca hadis ini, jangan-jangan anu usroh teh nu pika sebelum teh bukan orang lain, kita. Jangan-jangan istri kita bersabar demikian lama gitu ya dengan orang seperti kita yang pika sebelum. Jangan-jangan anak kita, jangan-jangan teman-teman kita. Jadi lewat informasi ini kita kemudian sedang dibukakan hazanah. Mari bersabar kalau bertemu dengan hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup. Tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak emosional dan lain sebagainya. Dan ini kan hal yang sangat-sangat sulit dilakukan. Karena itulah sabar mendapatkan balasan yang demikian luar biasa. Salah satunya adalah jaminan akan bertemu dengan Nabi SAW. Sabar. Sekarang kita kayaknya makin sering bertemu dengan yang begini. Kenapa? Karena sekarang hidup kita dipaksa bapak-bapak oleh keadaan untuk makin egois, makin individualis. Kalau kemarin saya misalkan dari sini habis Jumatan langsung buru-buru karena kedah ke Cimbuluit 1:30 sudah janji mau ngajar 1:30. Langsung ke sana. Di pertengahan Cibaduyut itu ada motor dengan motor senggolan jatuh lumayan keras tuh jatuhnya, sampai sempat berhenti tuh motor mobil kendaraan tuh jatuh, mereka terbang, beberapa turun, tapi mayoritas cuma cilaka. Itu teh saya Pak, karena mikir kalau saya turun ngebantuan keberangan kan gitu sekarang kita. Jadi kita dipaksa oleh keadaan yang membuat kita jadi egois, jadi individualis. Di depan kita ada orang jatuh, mau ditolongan ke orang, kudu nganter ke rumah sakit, kudu itu iya. Jadi kita tuh sudah bikin perhitungan matematis. Tonglah. Nauzubillah. Itu yang terjadi pada kita. Kenapa? Salah satunya karena hilangnya sifat sabar. Karena itu sering secara sengaja saya kemudian membayangkan kumaha lamun eta teh dulur urang. Gimana kalau itu orang tua kita? Gimana kalau itu adalah anak kita? Gimana kalau itu pasangan kita? Paksakan paling tidak geserkan motornya ke pinggir. Paling tidak kemudian dipapah orangnya supaya bisa di pinggir sebagainya. Punten ya Kang ya, gak bisa alami dari ngegoler sebagainya. Itu kan mayoritas kita sekarang kalau lihat kecelakaan kan begitu. Celakanya tingali teu ya, itu kita sekarang. Karena itu kata Nabi, akan bertemu engkau sepeninggal aku dengan orang-orang yang uthra, egois, individualis. Jangan-jangan itu teh kita. Yang kedua, hadis Nabi menjamin orang yang bersabar itu masuk surga. An Abi Hurairah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaan idza qabadtu safiyah min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidaklah seorang hambaku yang beriman aku beri ujian dengan kehilangan anggota keluarga yang dia cintai, kemudian dia bisa bersabar kecuali pasti dia masuk surga.
Ini teh sabar yang dipaksa ya, kehilangan anggota keluarga. Tapi artinya kan sangat mengguncang, karena disebutkan di sini min ahli dunia, orang yang menjadi keluarganya di dunia, menemani hidupnya di dunia dan sebagainya. Kemudian dia bisa bersabar, ihtasabahu illal jannah, maka balasannya tidak ada yang lain kecuali surga. Nah, itu bapak-bapak yang hadir yang mengalami musibah seperti ini dan kemudian bisa bersabar, mudah-mudahan dapat janji dari Nabi ini, bertemu dengan surga. Karena beberapa jamaah di Al-Kautsar satu demi satu nih mengalami ditinggalkan pasangan, ada yang ditinggalkan orang tua, ditinggalkan anak dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa may yatasabbar, tadi yang disebutkan di awal, tasabar itu memaksakan bersabar. Yusabbirhullahu wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabr. Siapapun yang memaksakan dirinya untuk bersabar, pura-pura sabar dalam hidup itu. Pura-pura, kan hidup kita penuh kepura-puraan, pura-pura bager gitu ya. Pas di rumah mungkin ambek-ambekan, pura-pura hebat gitu ya, padahal penuh dengan kekurangan, kelemahan. Ya nggak apa-apa, memang begitu. Bahkan dalam riyadhah batiniyah para ulama tasawuf itu, pura-pura kuat nahan lapar, pura-pura kuat artinya nahan banyak hal. Nah, ini yang disebut dengan tasabar. Siapa yang berusaha untuk bersabar, menyabar-nyabarkan dirinya, Allah mudahkan dia mendapatkan kesabaran. Dan tidaklah seseorang diberi anugerah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi pemberian yang lebih baik, lebih luas dari berbagai pemberian Tuhan kepada hambanya adalah kesabaran. Apalagi jamaah subuh yang Allah muliakan, sekarang kita butuh untuk makin bersabar. Situasi yang kita hadapi hampir sebagian besar adalah yang tidak kita inginkan, tapi terjadi dari berbagai aspek kehidupan, dari aspek politik, aspek ekonomi, dan berbagai aspek yang lainnya. Kita dipaksa untuk bersabar. Karena itu kalimat yang digunakan tasabar, memaksakan untuk bersabar. Pami bahas Sunda namanya nyabar-nyabarkeun maneh. Ustaz disabar-sabarkeun we. Dan teu sabar ge anggar kitu. Kan suasana tidak jadi berubah kalau kita tidak sabar. Mobil misalkan ngalami musibah, katakanlah nyenggol, kita marah-marah kan tetap juga sudah terjadi kesenggol. Pilihannya yang paling rasional ya bersabar. Ini adalah pengantar jamaah subuh yang Allah muliakan tentang sabar yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang sekali lagi ingin saya jelaskan adalah bahwa setiap orang yang punya keinginan, punya harapan dan kesadaran bahwa dia sedang menempuh perjalanan panjang bertemu dengan Tuhan, maka dia harus sampai pada stasiun, pada makom, pada kondisi di mana dia harus melatih diri bersabar. Apalagi bertambahnya usia. Biasanya kalau bertambah usia itu semakin senja menjelang mataharinya terbenam, seharusnya menjadi makin bersabar. Rada lucu gitu ya, kalau usianya sudah sangat senja, kesabaran masih kena gede ambek, masih kena. Walaupun dalam praktek saya ketemu keluhan paling tidak dari sebagian orang, nah hanya Pak Ustadz, abdi teh jadi gaduh sepuh teh jadi makin babarian, geus kolot teh, makin gede ambek sebagainya. Ada beberapa anak muda yang lapor begitu. Saya bilang, itu sepuh mah kata orang Sunda memang begitu. Belikan 3B ya? Bahkan mungkin bisa 5B. Belikan apalagi ya? Beser,
boson itu kan mudah kentut ya, itu doang. Itu baru 3B. Seingat saya bahkan 4B. Ada pokoknya bahkan ada yang sampai 7B mungkin, banyak B yang lain. Apa artinya? Semakin bertambah usia, kalau sudah 50-an lebih, itu semakin perilaku kita itu mungkin bisa menjengkelkan banyak orang sekitar kita. Salah seorang jamaah di Al-Kausar ini kirang langkung lah 2 tahun sebelum Covid, saya malam-malam tuh nelfon Pak Kawi. Ustaz, rasanya saya sudah hampir kehilangan kesabaran. Kenapa Ibu? Ya Allah, ini mertua saya ini hampir setiap jam menguji kesabaran saya. Sudah marah-marah, minta makan, dikasih makan dilempar. Saya temani, bahkan saya dicaci maki sumpah serapah. Kemudian saya temani, bahkan tangan saya megang dipukul sama dia. Kenapa bisa begitu? Ini 2 tahun ini sakit, dan 2 bulan ini sakitnya makin keras, makin emosional. Abdi teh emot Bapak, kalau yang sudah sepuh begitu dan kemudian mengalami kondisi begitu, salah satu yang saya pahami adalah dari literatur dan pengalaman yang saya dapatkan, itu teh alamatu sakaratul maut, ciri dekat sakaratul maut. Saya bilang sama beliau, karena 2 malam tuh beliau, saya sudah hampir kehilangan kesabaran. Suami saya saja udah nggak berani bertemu ibunya. Saya Pak Ustadz yang dimaki-maki oleh mertua. Ini hebat, gimana tuh hebat. Walaupun untung laporan ke Abdi nggak di medsos, di share mungkin can usung gitu ya. Kalau di medsos kan bisa heboh, kamu permai bahkan sedunia. Kemudian saya sampaikan, mohon maaf Ibu, punten pisan. Boleh jadi mertua Ibu teh sedang mengalami sakaratul maut. Mungkin beliau teh kaget begitu kan. Jadi Abdi kedah kumaha punten pisan. Sabar ya, lebih sabar, sabarnya lebih lagi. Super sabar. Doakan atuh Ustaznya, doakan. 2 hari setelah itu meninggal. Mertua gitu pecat. Itu biasa dipecat mertua. 2 hari setelah itu meninggal dunia. Jadi saya bayangkan kalau beliau kemudian loss of control, balik nyarekan itu mana isian ini mungkin begitu, akan menyesal luar biasa. Jadi kadang-kadang memang dari yang saya sampaikan ini, jamaah subuh yang Allah muliakan, Allah tuh sengaja naikkan level kita dengan berbagai, ini kan penjelasan, kalau ini kan pengantar, memahami dulu makna sabar. Nanti dalam berbagai penjelasan para tasawuf itu sampai menyebutkan tidak ada satupun episode dalam hidup kita setelah menjelaskan sabar mereka, setelah kita mengetahui sabar, setelah kuliah tentang sabar, kecuali yang terjadi itu adalah ujian kesabaran. Setelah kita belajar tentang sabar, ternyata di pemajikan jadi pika sebelen misalkan, oh iya sabar gitu ya. Budaknya jadi makin pika sebelen, oh iya berarti ini sabar. Akhirnya begitu sudut pandangnya, ternyata teman-temannya jadi pika sebelen, walaupun itu mungkin sudut pandang dia, tapi kata para ulama itu, itulah cara supaya Allah naikkan level kita menjadi orang-orang yang bersabar. Yang kata hadis tadi, Nabi menjelaskan innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi, sampai ayat Quran tadi. Tidak ada balasan bagi orang yang bersabar kecuali akan disempurnakan balasan. Termasuk salah satu sabar yang paling tinggi levelnya, walaupun ini mungkin loncat, harusnya nanti 2 pertemuan lagi, tapi saya ingin menjelaskan sabar yang paling tinggi levelnya dalam literatur yang saya baca bukan sabar menghadapi musibah, bukan sabar untuk tidak melakukan maksiat, tapi sabar yang paling tinggi levelnya adalah sabar dalam ketaatan. Bosan Pak taat itu, tiap subuh kudu hudang, kudu ke masjid, gitu aja kan terus. Pernah berubah sholat subuh jual jadi ayah diskon kan enggak? Terus lagi deh. Sebagai ayah nyanyi-nyanyi heula teh. Terus duhur begitu lagi, asar gitu deui, maghrib gitu lagi, isya puluhan tahun. Kalau bisa bersabar, naik level. Tuh kesabaran paling sulit. Bukan sabar karena musibah. Musibah kan sudah terjadi, dipaksa sabar. Maksiat itu naik level lebih tinggi. Oh ini maksiat, ini bisa menghindar. Tapi sabar yang paling tinggi levelnya sabar dalam ketaatan. Sulit Pak sabar dalam ketaatan. Rumah tangga 50 tahun gak ada kasus, can pernah selingkuh, can pernah zina, can pernah, sehingga orang bilang nih bosan rumah tangga teh gitu wae, sampai bosan orang melihatnya.
Kan pernah dengar ya Bapak, selingkuh itu indah. Ada semacam klausul psikologi, kalau ingin rumah tangga katanya kokoh, saling mencintai pasangan, bikin kita punya rasa bersalah sama pasangan. Jadinya sampai begitu Pak anjuran psikologisnya. Nanti Bapak baca fenomena swinger sedang sangat-sangat tren di kalangan orang-orang yang liar berumah tangga. Saya sudah mulai bosan nih sama istri, saya juga bosan sama suami. Ayo tuh orang tukaran. Ini fenomena swinger. Akses saja di Google. Sedang sangat tren. Targetnya apa? Secara psikologis ada perasaan bersalah. Duh saya teh hianat sama pasangan. Jadinya makin sayang, beliin Mercy, beliin mungkin apartemen. Mungkin gitu deh. Dan sebagainya. Karena itu kesabaran yang paling tinggi levelnya taat jeung si eta we tuluy. Geus makin kalau sama ibu itu bilang makin botak, makin tidak jelas bagaimana, tapi tetap we nyaah jeung si eta. Luar biasa. Saya bahkan sering bercanda menyebutkan Ustaz abdi jadi senang aki-aki wae. Uyos Bu, aki-aki ge sakinah. Sanajan aki-aki masih ngeunah. Ya Allah, karena saya sudah aki-aki sekarang ya. Menyampaikan itu. Bapak yang Allah muliakan itu ngaji kita sebagai pengantar sabar. Mudah-mudahan ya paling tidak makin paham bahwa kita tidak punya pilihan kecuali sabar. Nggak ada pertanyaan ya. Nanti minggu depan kita ketemu. Mudah-mudahan sabar Bapak ya. Insya Allah kita ketemu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.